Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman di channel Dersi Kisah. Apa kabar kalian hari ini? Semoga diberi kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa sehingga terhindar dari wabah yang sedang melanda dunia saat ini. Pada video ini admin akan membawakan cerita horor bertajuk Ritual Sesat Disetubuhi Jin yang ditulis oleh @lakon story. Untuk linknya nanti admin tuliskan di deskripsi. Sebelum admin lanjutkan, admin mohon maaf bila nanti dalam video ini terdapat noise kendaraan, suara burung atau apalah, karena memang rumah admin berada di tengah perkampungan yang mobilitas masyarakatnya cukup tinggi. Semoga tidak mengurangi kenikmatan teman-teman dalam menyimak video ini. Terima kasih. Perkenalkan, namaku Vina dan suamiku Andi. Cerita ini terjadi masih beberapa tahun yang lalu. Berawal dari frustasinya diriku waktu itu. Akhirnya tanpa disangka-sangka, aku dan keluargaku mengalami kejadian yang bisa dikatakan sangat membahayakan nyawaku. Pagi itu seperti biasanya, aku berkunjung ke rumah orang tuaku dengan maksud ingin bersilaturahmi, karena aku dan orang tuaku memang sudah lama tidak saling mengunjungi. Karena selain jarak yang jauh dari rumahku, aku bisa dikatakan orang yang sangat sibuk karena pekerjaan yang dilakukan sehari-hari. "Ibu sehat, Bu?" tanyaku sambil mencium tangan ibu yang pagi itu menyambutku. "Kamu kemana aja?" jawab ibuku yang saat itu terlihat seolah tidak menghiraukanku. "Ibu kenapa?" tanyaku heran. "Kamu menikah sudah bertahun-tahun, kesini masih sendirian. Suamimu mana?" tanya ibuku. "Mas Andi kerja, Bu," jawabku sopan. "Kerja terus, gak ada liburnya. Terus waktu buat keluarga kapan?" ucap ibuku sambil duduk di salah satu kursi ruang tamu. "Iya, Bu, maaf, Bu. Nanti saya omongin ke Mas Andi," jawabku. "Ibu mau ngomong, kamu udah menikah beberapa tahun. Masa sampai sekarang masih belum punya anak? Ibu keburu tua tahu. Ditambah lagi suamimu selalu sibuk dengan pekerjaannya, seolah tidak mementingkan keluarganya. Sekarang begini aja, jika tahun depan kamu belum juga hamil, kamu jangan kesini dulu. Lagian suamimu sepertinya tidak terlalu mementingkan orang tuanya. Buktinya sudah hampir 2 tahun dia tidak pernah kesini," ucap ibuku sambil terlihat mulai tidak peduli denganku. Waktu itu setelah obrolanku dengan orang tuaku berakhir, aku pun kembali pulang dengan keadaan yang sangat gelisah. Sepanjang jalan, aku tidak henti-hentinya memikirkan keadaanku dengan sesekali air mataku mulai menetes. Dan sesampainya di rumah, akhirnya aku pun membuka ponselku dan mencoba mencari informasi melalui internet tentang cara-cara agar aku cepat dikaruniai anak. Dan singkat cerita, akhirnya semua cara sudah aku coba, mulai dari terapi tradisional hingga obat-obatan yang dianjurkan oleh dokter. Setiap hari aku minum dengan besar harapan agar apa yang aku inginkan segera menjadi kenyataan. Namun sayangnya Tuhan berkehendak lain. Sudah hampir 5 tahun berlalu, semua usahaku tidak membuahkan hasil. Hal itu tentu saja semakin membuat aku frustasi. Ditambah saat itu orang tuaku tiba-tiba memblokir semua nomorku yang ada di ponselnya. Masih sangat teringat jelas di kepalaku. Saat itu, jangankan beraktivitas, makan pun aku sudah jarang sekali. Karena selain aku sudah putus asa, waktu itu beban pikiranku dan tekanan batinku seolah-olah sudah menguasai seluruh kehidupanku. Dan hingga akhirnya, aku bertemu dengan Sinta. Dia adalah teman sekolahku waktu aku masih duduk di bangku SMA dulu. Berawal dari sosial media, dia menawariku solusi dari masalah yang saat ini aku alami. Benar, dia menawariku sebuah jalan pintas yang tak kusangka-sangka menjadi awal dari semua cerita yang akan kubagikan saat ini. Waktu itu, Sinta dengan mantap mengajakku mengunjungi seorang paranormal yang katanya bisa memberikanku seorang anak. Tentu saja dengan berbagai syarat yang harus aku penuhi.
Dan bodohnya, entah apa yang ada dalam pikiranku saat itu. Tanpa basa-basi, dengan tanpa pikir panjang, aku pun menyetujuinya. Setelah hari yang kusepakati dengan Sinta telah tiba, tanpa sepengetahuan suamiku, aku pergi ke rumah paranormal tersebut dan melakukan semua arahan yang diberikan oleh paranormal tersebut. Dengan harapan semua usaha yang aku lakukan ini segera membuahkan hasil. Malam itu, sepulang aku dari rumah paranormal tersebut, aku langsung beristirahat tepat di samping suamiku yang saat itu sudah terlebih dahulu tertidur lelap. Namun anehnya, belum lama aku memejamkan mata, tiba-tiba aku mendengar suara aneh yang terdengar dari arah kamar mandiku. Suara tersebut terdengar jelas layaknya orang yang sedang mandi, dengan sesekali terdengar suara air yang diguyurkan. Karena letak kamar mandi yang tidak jauh dari kamarku, malam itu aku memang bisa mendengar semua dengan jelas. Biur, biur, biur. Loh, jam segini kok ada orang mandi? Pikirku sambil bangkit dari ranjang dan menuju ke pintu kamar mandiku. Namun sayangnya belum sampai aku membuka pintu kamarku, suamiku yang sebelumnya tertidur lelap tiba-tiba memanggil namaku dengan nada suara yang terdengar berbeda dari sebelumnya. "Mau kemana sayang?" ucapnya sambil sedikit tersenyum manja. "Loh, kamu kok bangun mas? Aku tadi dengar suara orang mandi," jawabku. "Sudah, biarkan aja, itu tadi aku yang mandi," jawabnya sambil berdiri dan menuju ke arahku. Namun anehnya, belum sempat aku menjawab perkataannya, tiba-tiba suamiku saat itu seketika menarik tanganku dan langsung menciuminku dengan penuh nafsu. Dia membuka satu persatu bajuku dengan lebih keras dari biasanya. Bahkan aku pun masih ingat jika semua itu bukan seperti yang biasanya suamiku lakukan terhadapku. Dia yang biasanya lebih suka bercinta dengan lembut, saat itu tiba-tiba berubah menjadi kasar dan tidak karuan. Namun karena aku pun tidak mau mengecewakannya, akhirnya aku pun menuruti semua ajakannya dan mencoba menikmatinya. Dan singkat cerita, keesokan harinya aku terbangun dengan kondisi yang sudah tidak mengenakan pakaian. Semuanya berantakan, dengan suamiku yang tiba-tiba saat itu sudah menghilang. "Kok tumben Mas Andi jam segini udah gak ada?" pikirku sambil mulai mengenakan bajuku dan membereskan barang-barang satu persatu. Di sela-sela aku masih membereskan barang-barang yang sebelumnya berantakan, tiba-tiba ponselku berbunyi dengan adanya pesan dan telepon dari Mas Andi, yang sepertinya sudah dari kemarin malam tidak kujawab. Melihat hal itu, tentu saja aku seketika menelpon balik suamiku dengan perasaan yang saat itu sudah mulai kebingungan tidak karuan. "Halo mas, ada apa?" ucapku tanpa basa-basi. "Kamu kemana? Dari kemarin ku telepon kok gak mau diangkat," jawab suamiku dengan nada yang sedikit tinggi. "Loh, maksudnya? Kamu ini di mana kok gak ada?" tanyaku heran. "Gimana sih? Aku masih belum pulang. Kan aku sudah bilang," jawabnya. Mendengar hal itu, tubuhku seketika lemas. Jantungku mulai berdetak kencang karena aku pun tahu jika semalam aku tidur bersama suamiku. Namun karena aku mencoba tenang agar suamiku tidak curiga, akhirnya aku pun mengalihkan pembicaraan agar semua terlihat baik-baik saja. "Oh iya mas, maaf aku lupa, kemarin aku ketiduran. Kamu pulang kapan mas?" tanyaku. "Besok malam ya, ini masih di jalan," jawabnya singkat. "Hati-hati ya mas," ucapku. Dan setelah telepon dari suamiku kututup, aku pun langsung menghubungi Sinta dengan maksud memberitahu apa yang dikatakan paranormal tersebut benar-benar terjadi. "Sin, halo Sin," ucapku. "Ya ada apa?" jawabnya. "Gila, apa yang dikatakan paranormal tersebut beneran. Kemarin malam aku ditiduri makhluk halus. Dia menyerupai suamiku. Aduh gimana ini?" ucapku ketakutan. "Tenang dong, kan kamu udah bilang sanggup. Siap-siap aja ronde berikutnya," ucap Sinta jelas. "Aduh, aku gak berani Sin," jawabku. Tenang, asal semua syarat kamu penuhi, sepertinya dia gak ganggu kok. Dia cuma membantu," imbuh Sinta. Dan setelah obrolanku dengan Sinta berakhir, akhirnya aku pun melakukan berbagai syarat yang diarahkan oleh paranormal tersebut, tanpa ada satupun yang terlewat.
Malam harinya, aku pun benar-benar mempersiapkan diri secantik mungkin dan berpakaian semini mungkin agar proses ritualku berjalan lancar. Dan benar, setelah aku tertidur pulas, tiba-tiba aku terbangun karena merasakan ada sesuatu yang mulai merabahi tubuhku. Leherku diciumi dengan seluruh tubuhku diraba-raba dengan penuh nafsu. Karena aku sudah tidak lagi berani membuka mataku, akhirnya aku pun tetap memejamkan mata dengan merasakan semua yang sedang ia lakukan kepadaku. Malam itu aku benar-benar disetubuhi makhluk halus dengan keadaan tersadar dan tidak ada paksaan sedikit pun dari siapapun. Semuanya memang sengaja aku lakukan dengan maksud segera mendapatkan keturunan agar aku tidak menjadi bahan omongan orang-orang. Dan singkat cerita, setelah kejadian tersebut berlangsung berturut-turut kurang lebih sekitar 1 bulan lamanya, apa yang aku tunggu-tunggu akhirnya telah tiba. Benar, saat itu aku dinyatakan positif hamil. Tentu saja itu adalah kabar yang sangat menggembirakan bagiku dan keluargaku. Kini aku sangat dimanja dan orang tuaku pun seketika tinggal serumah bersamaku dengan harapan nantinya bayiku bisa lahir dengan keadaan selamat. Namun sayangnya, dengan adanya orang tuaku yang tinggal bersamaku, akhirnya membuat aku kesulitan untuk melakukan ritual yang seperti biasa aku lakukan. Karena pada dasarnya, tidak ada satupun yang ada di rumahku yang tahu tentang apa yang aku lakukan demi mendapatkan keturunan ini. Dan karena aku berpikir aku sudah mendapatkan apa yang aku inginkan, akhirnya aku pun mulai meninggalkan ritual-ritual tersebut. Karena aku tidak mau keluargaku tahu jika aku sudah bersekutu dengan setan. Tapi sialnya, sekitar bulan 7 kehamilanku, aku mulai merasakan ada yang aneh di dalam kandunganku dan kehidupanku. Aku yang sebelumnya merasa biasa-biasa saja, tiba-tiba saat itu merasakan gangguan yang sangat luar biasa. Malam itu seperti biasanya, aku tidur seorang diri karena suamiku yang laki-laki harus pergi keluar kota dengan urusan pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan. Ketika aku sedang terlelap beristirahat, tiba-tiba aku dikejutkan dengan suara tangisan anak kecil yang terdengar dari salah satu sudut kamar rumahku. Mendengar hal itu, aku pun seketika membuka mataku sambil berteriak lirih memanggil orang tuaku. "Bu, ibu," teriakku. Karena aku tidak kunjung mendapatkan jawaban, akhirnya aku pun beranjak dari kamar tidurku sambil berjalan menuju pintu kamarku. Itu suara siapa sih? Ganggu banget, pikirku dalam hati. Namun ketika aku membuka pintu kamarku, aku dengan sangat jelas melihat adanya sosok tinggi besar hitam berdiri tepat di samping vas bunga yang ada di salah satu sudut ruangan rumahku. Sosok tersebut seperti gorila, namun lebih tinggi dengan seluruh tubuh dipenuhi bercak-bercak merah yang kuduga kuat itu adalah darah. Melihat hal itu, tentu saja aku seketika berteriak sekuat tenaga sambil berlari ke arah orang tuaku yang saat itu tidur di depan televisi. Namun sayangnya, belum sampai aku membangunkan orang tuaku, tiba-tiba bajuku ditarik oleh sesosok anak kecil berambut gondrong dengan mata hitam bulat dengan tubuh yang sangat kurus dan kering. Bahkan hingga saat itu aku pun masih ingat dengan jelas bentuk dan wajah anak kecil tersebut. Dia tertawa riang menatapku sambil sama sekali tidak mengenakan baju. Tangannya kuat meremas pakaianku hingga saat itu aku sangat susah melepaskan diri dari genggaman tangannya. "Bu, tolong bu," teriakku. Namun anehnya saat itu orang tuaku seolah tidak menghiraukanku, bahkan terlihat tidak mendengarkanku. Semua itu terlihat dari tidak bergeraknya sama sekali orang tuaku dari tidurnya, meskipun aku sudah berteriak sekuat tenaga. Dan setelah aku berhasil melepaskan diri dari pegangan sosok anak kecil tersebut, tentu saja aku seketika membangunkan ibuku sambil menangis terseduh-seduh. Tapi sayangnya, ketika aku berhasil membangunkan ibuku, saat itu aku melihat orang tuaku sudah tidak lagi seperti orang tuaku yang sebelumnya aku kenal. Wajahnya yang terlihat keriput dengan tekstur wajah yang berlubang,
membuat saat itu aku kembali terkejut tidak karuan. Kakiku seketika lemas dengan tubuh yang sudah tidak kuat lagi berjalan. Dan tidak berhenti dari situ saja. Malam itu aku juga melihat adanya pocong yang juga tiba-tiba berdiri tepat di sampingku. Kain lusuhnya menyentuh bajuku dengan nafasnya yang terasa hingga ke telingaku. Membuat saat itu aku seolah sudah pasrah dengan semua kejadian yang menimpaku. Bahkan, aku juga sempat melihat wajah pocong tersebut sudah membusuk dengan mengeluarkan bau yang sangat tidak sedap. Dan dengan sisa tenaga yang kumiliki, aku pun mencoba berlari keluar rumah melalui pintu belakang. Karena di pintu depan aku kembali melihat anak kecil berambut gondrong yang tadi kulihat saat itu terlihat sedang bermain dengan daun pintu yang ada di pintu utama rumahku. Sesampainya aku di pintu belakang rumahku, aku berusaha membuka kunci pintu dengan kakiku yang saat itu ternyata juga sudah dipeluk oleh sosok anak kecil lain yang berteriak memanggilku dengan sebutan ibu. Malam itu adalah malam-malam yang tidak akan pernah kulupakan selama hidupku. Perjuanganku menyelamatkan diri hingga saat ini masih terngiang jelas di kepalaku. Detik demi detik, hingga sosok demi sosok sampai cerita ini kutulis pun masih sangat tergambar jelas di pikiranku. Akhir cerita. Setelah saat itu, aku berhasil keluar dari rumahku. Malam itu, aku kembali bertemu dengan orang tuaku yang saat itu terlihat datang bersama kakekku. Aku bertemu mereka di jalan depan rumahku yang sepertinya mereka juga berjalan hendak menuju ke rumahku. "Ibu," ucapku sambil memeluk ibuku. Anehnya, saat itu ibuku langsung mengajakku untuk duduk di pinggir jalan dengan kakekku yang saat itu tidak menghentikan langkahnya dengan terus menuju rumahku. "Ibu tadi malam diganggu genderuwo yang tiba-tiba tidur di samping ibu. Karena ibu khawatir dengan bayimu, akhirnya ibu langsung mencari bantuan ke rumah kakekmu," ucap ibuku yang sambil terlihat gugup ketakutan. Dan setelah beberapa lama kemudian, akhirnya kakekku pun keluar dari rumahku dengan tidak mengucapkan sedikit pun perkataan. Beliau mengajakku untuk pergi dan menuju ke rumahnya, seraya memberiku isyarat jika di rumahku saat itu sudah dalam keadaan bahaya. Keesokan harinya, oleh ibuku aku diajak pergi ke rumah sakit untuk melihat keadaan bayiku. Namun menurut dokter ada yang aneh dengan kondisi bayiku. Menurut dokter, bayiku akan lahir dengan kondisi yang cacat karena bentuk janin yang terlihat di perutku tidak seperti janin pada umumnya. Kabar tersebut tentu saja membuatku semakin terpukul dan kembali meneteskan air mata. Namun tidak dengan kakekku. Setelah beliau mendengar penuturan ibuku tentang keadaan bayiku, kakekku dengan tenang menjawab jika semua ini memang sudah seharusnya terjadi. Hal itu tentu saja membuat kami sekeluarga semakin terkejut dengan masalah yang semakin lama semakin terungkap asal-usulnya. "Apa yang udah kamu lakukan, nak?" ucap kakek sambil terlihat kecewa terhadapku. Karena aku sudah merasa terpojok dan tidak mungkin lagi menyembunyikannya, akhirnya aku pun mengakui semuanya dan menceritakan apa saja yang sudah aku lakukan sejak awal. Dan tanpa banyak bicara lagi, akhirnya kakekku mengajakku untuk melakukan ritual keagamaan dengan tujuan agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Menurut kakek, bayi yang ada di kandunganku adalah bayi setan. Jika dia lahir, dia akan menjadi anak yang tidak waras dan nantinya akan membawa dampak buruk bagi keluarga. Oleh sebab itu, bayi tersebut harus segera dihilangkan agar keluarga kita jauh dari segala mara bahaya, terang kakekku jelas. Dan setelah aku mengikuti semua arahan dari kakekku, anehnya, di salah satu pagi ketika aku membuka mataku, tiba-tiba aku tidak lagi merasakan adanya janin di perutku. Saat itu perutku yang sebelumnya besar, waktu itu tiba-tiba kembali normal seperti sedia kala. Dan akhir cerita, karena aku dan keluarga harus menanggung malu karena omongan banyak orang, akhirnya aku pun memutuskan untuk pindah ke salah satu kampung terpencil yang ada di salah satu kota yang ada di Jawa Timur, agar aku bisa melupakan semua masalahku dan memulai hidup yang baru.
Dalam semua cerita ini, aku benar-benar berniat untuk membagikan pengalaman sekaligus memberi pelajaran agar tidak ada orang lagi di luar sana yang bernasib sama sepertiku. Dan sejak saat itu, aku pun mulai tahu dan meyakini jika setan sudah menutupi akal dan pikiran sehatku. Oleh sebab itu, jangan jadikan pengalamanku ini hanya sebuah bacaan belaka, namun jadikan ini semua sebagai pelajaran yang sangat berharga.